Salam jumpa sahabat Liputan6.com, kembali kami sampaikan rangkaian informasi terkini khusus untuk Anda dalam News Flash Weekend. Diawali dari informasi mengenai seorang hacker yang dipenjara selama 30 tahun lantaran mencuri 160 juta data kartu kredit. Vladimir Drinkman, seorang hacker Rusia berusia 34 tahun, mengaku bersalah di Pengadilan Federal Amerika Serikat terkait perannya dalam peretasan atau hacking Nasdaq, JCPenney, 7-Eleven, Dow Jones, JetBlue, dan organisasi besar lainnya di Amerika Serikat. Ia dikabarkan mengakui keterlibatannya dalam skema seluruh dunia yang pada akhirnya mengantongi lebih dari 160 juta detail kartu kredit. Pengacara federal di New Jersey yang menuntut Drinkman dengan tuduhan konspirasi yang melibatkan penipuan dan akses ilegal ke komputer yang dilindungi mengatakan kasus ini merupakan kasus terbesar yang pernah dituntut di negeri Paman Sam tersebut. Menurutnya perusahaan-perusahaan Amerika dan sejumlah individu lainnya kehilangan lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat karena pelanggaran yang dilakukan oleh Drinkman. Dan beralih ke informasi selanjutnya, sahabat Liputan6.com mengenai Ahok yang akhirnya mengunjungi Rotterdam setelah 3 kali menolak undangan wali kota. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memenuhi undangan wali kota Rotterdam Ahmed Abu Talib untuk datang ke Belanda. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat sistem reklamasi yang dilakukan Rotterdam. Ahok mengungkapkan ia sebenarnya merasa tidak perlu harus pergi meninjau langsung ke lokasi. Tapi sudah 3 kali sang wali kota mengirim surat meminta Ahok untuk datang dan meninjau langsung. Sebagai gantinya, Ahok selalu mengirim PNS DKI Jakarta yang dinilai potensial untuk mempelajari semua hal di Rotterdam. Ahok bertolak dari Jakarta menuju Rotterdam pada hari Sabtu 19 September 2015. Di sana Ahok dikabarkan akan mengunjungi beberapa kota selain Rotterdam. Kunjungan itu akan berakhir pada hari Rabu 23 September 2015 dan tiba kembali di Jakarta pada hari Kamis 24 Desember 2015. Dan sahabat Liputan6.com, kami ajak Anda untuk melihat-lihat rumah pengasingan Bung Karno dan Bung Hatta di Bangka. Bangka menjadi lokasi di mana keduanya bersama-sama diasingkan di masa revolusi kemerdekaan pasca agresi militer Belanda II yang terjadi tepat pada 18 September 1948. Hatta didatangkan ke Bangka pada 22 Desember 1948, sedangkan Bung Karno 2 bulan setelahnya, yakni pada Februari 1949. Keduanya menempati lokasi yang berbeda. Hatta berada di sebuah wisma di atas Bukit Menumbing, sedangkan Soekarno berada di Kota Muntok. Wisma Menumbing sempat disewakan pada pihak swasta pada tahun 1996 untuk dijadikan tempat penginapan, sehingga sudah terjadi beberapa kali renovasi. Insinyur Soekarno bersama Agus Salim, Muhammad Rum, dan Sultan Syahrir ditempatkan di Wisma Ranggam atau Pesanggerahan Muntok. Tak ada barang-barang bekas peninggalan Soekarno kecuali potret-potretnya di sana. Namun kita bisa melihat kamar yang ditempati oleh Soekarno kala itu. Di halaman Wisma Ranggam dibangun tugu proklamasi untuk Hatta untuk memperingati Bangka sebagai bagian dari sejarah Indonesia. Masyarakat Bangka disebutkan sangat menyambut Soekarno, Hatta, dan para pemimpin lainnya. Hingga kini setiap tahun masyarakat di sana mengadakan napak tilas perjalanan Soekarno di Bangka hingga ke Tanjung Kalian. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan News Flash karena kami akan kembali untuk mengupdate informasi terkini hanya untuk Anda. Untuk itu tetap buka website kami di www.liputan6.com dan buka Facebook page kami di Liputan6 Online. Atau Anda juga bisa mengklik Instagram kami di @liputan6 dan Twitter kami di @liputan6.com. Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa.